Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang ke-6 insyaallah dari kajian kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Dan insyaallah kita akan masuk pada pembahasan lanjutan dari kitab ini. Perlu diingatkan bahwasanya materi ini untuk mengikat dan mengingat materi perlu untuk dimurajaah, diulang-ulang dari materi yang sebelumnya. Nah, jangan sampai masya Allah para biker ya, kalau naik motor kenceng-kenceng, lomba naik-naikan CC, hafalan gak dinaik-naikin. Nah, ilmu juga gitu, maklumat juga lemot, jangan sampai. Rahimahumullah, yang pertama sudah kita bahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Juga sudah kita lalui pula pembahasan muallif tentang 4 hal yang perlu kita ketahui sebagaimana dalam tafsir surat Al-Asr, bahwasanya semua manusia betul-betul dalam keadaan merugi kecuali 4 ini, yaitu al-ilm, al-amal, wad-da'wah ya. Kemudian yang berikutnya adalah sabar. Pada poin berikutnya sudah kita lewati pula dari pembahasan muallif tentang 3 hal yang harus kita ketahui setelah kita bahas ucapan Imam Bukhari, ucapan Imam Asy-Syafi'i terkait surat Al-Asr dan pentingnya berilmu sebelum berucap dan beramal. Dan sebelumnya kita telah kupas ya, kajian kita di Sentul tentang 3 hal yang harus kita ketahui, yang kita harus bekelin diri kita di dunia untuk menuju alam akhirah ya. Di antara modal yang pertama adalah dari 3 hal yang harus kita ketahui adalah bahwasanya Allah lah yang mencipta kita, Allah lah yang memberi rezeki pada kita, dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Tapi Allah memerintahkan kepada kita Rasul ya, barang siapa yang mentaati Rasulnya maka akan masuk surga, barang siapa yang memaksiati Rasulnya maka dia masuk neraka. Dan perkara yang kedua adalah bahwasanya, dan perkara yang pertama ini menunjukkan apa? Menunjukkan tauhid rububiyah. Perkara kedua, bahwasanya Allah tidak ridha dirinya disekutukan dengan satu apapun dalam perkara ibadah, baik itu berwujud malaikat yang paling dekat, ataupun para nabi, ataupun selainnya dari makhluk hidup. Ini menunjukkan tauhid uluhiyah. Yang ketiga, disebutkan muallif yang harus kita bekelin untuk diri kita, di antaranya terkait dengan sikap kita, anna man ata'ar rasul wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalah man hadallaha wa rasulah. Bahwasanya kita nggak boleh loyal kepada siapa? Kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh kita loyal kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muallif menyebutkan di antara dalil dari surat Al-Mujadilah ayat 22. Nah, lanjutan dari materi sebelumnya, kita masuk pembahasan muallif, i'lam arsyadakallah li ta'atih
annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahud-din wa bidzalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma'na ya'budun ay wahidun. Kata muallif i'lam. Sekali lagi kata i'lam ini menunjukkan bahwasanya apa yang akan disebutkan setelah kata i'lam itu adalah perkara yang besar, perkara yang agung. Ya, ketahuilah. Ya, demikian. Namanya kalau ketahuilah, kemudian setelahnya berbicara tentang perkara yang remeh, nggak perlu pakai kata ketahuilah. Nah, tapi karena perkara ini yang disampaikan setelahnya adalah perkara yang penting, maka muallif mengatakan ketahuilah. Namanya ketahuilah ini mengkabarkan, ingin menyampaikan ilmu. Muallif ingin menyampaikan ilmu kepada orang yang hadir di depan dia, ya, atau orang yang membaca buku dia sampai detik ini. Arsyadakallah. Ya, semoga Allah memberikan rusyd, bimbingan, ya, kepada Anda, kepada kalian semua. Rusyd, ya, maksudnya bimbingan di sini adalah al-istiqamah ala tariqil haq. Ini yang dimaukan dari ar-rusyd. Yaitu apa? Al-istiqamah ala tariqil haq. Yaitu istiqamah di atas jalan yang benar. Nah, itu maksudnya rusyd di sini. Ketahuilah, semoga Allah memberikan kepada Anda keistiqomahan di atas jalan yang benar, li ta'atih, di atas ketaatan atau untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, dalam bahasa Arab huruf jar yatadakhul atau yatadakhal. Huruf jar itu apa? Bisa saling menggantikan, saling masuk. Ya. Kadang fi bimakna ala juga bimakna fi. Ya, seperti fi judu'in nakhl, fi judu'i an-nakhl. Fi di sini bermakna ala, bukan di dalam pohon kurma, tapi apa? Diartikan di atas. Nah, annal hanifiyyata millata Ibrahim, bahwasanya al-hanifiyah adalah sebuah milah, yang milah itu apa? Yaitu milah yang miring atau diartikan meninggalkan kesyirikan dan dibangun di atas landas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di atas ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Millata Ibrahim, ya, millah Ibrahim di sini, millah Ibrahim adalah ajaran agama yang dianut oleh Nabi Ibrahim. Millah itu punya 6 makna, punya 6 arti. Ya, millah bisa berarti agama, ya. Millah bisa berarti ketaatan, millah bisa berarti, ya, sekian banyak makna millah, tapi yang dimaksudkan millah di sini adalah ajaran agama yang dianut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam termasuk Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Ya. Sebagaimana Allah telah berfirman, wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya, Dan perlu antum pahami, ya, bahwasanya kalau ada kata-kata seperti apa? Anta'budallaha wahdah. Ya, ini milahnya Ibrahim apa? Yaitu agamanya Nabi Ibrahim, anta'budallaha wahdah. Menunjukkan apa? Di sini ditegakkan tauhid al-uluhiyah. Anta'budallaha wahdah. Untuk kamu beribadah kepada Allah semata. Ya, untuk beribadah kepada Allah semata. Sekali lagi, Allah tidak menginginkan saingan, sekutu wujud apapun dari makhluk ini. Namanya wahda betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sebagaimana disebutkan Ibnu Abbas berkata, kullu mawdu'in fil Qur'ani
u'budullaha fama'nahu wahadullah. Wahadullah. Ya. Setiap kalau antum dapati di dalam Al-Qur'an, makanya kalau baca Al-Qur'an selalu diingat-ingat. Kadang lafaz Al-Qur'an ada ijaz Al-Qur'an, ada rahasia dari lafaz-lafaz Al-Qur'an. Seperti ubudullah, sembahlah Allah, artinya sembahlah Allah, maksudnya apa? Esakanlah Allah. Ya. Seperti firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maksudnya beribadah yaitu apa? Beribadah dengan tauhid. Yuwahidun. Itu pendapat atau tafsir dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ibnu Abbas juga mengatakan demikian. Kalau ubudullah, sembahlah Allah, maknanya apa? Wahadullah. Ya, yaitu esakan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Dalam perkara ibadah. Adapun perkara rububiyah, ini memang fitrahnya orang sudah pada punya. Ya, ketika orang-orang musyrik ditanya, ya, tentang penciptaan alam semesta ini, mereka menjawab Allah. Ya. Nggak mungkin mereka menciptakan diri sendiri, mereka paham. Ini menunjukkan apa? Tauhid rububiyah. Nah, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Ya, apakah mereka dicipta begitu saja? Atau mereka sendiri menciptakan diri mereka sendiri? Katakan orang-orang Nasrani mengatakan Isa adalah Allah. Ya, Isa adalah Allah. Nah, terus bagaimana orang-orang yang hidup sebelum dia? Siapa yang menciptakan dia? Nah, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Ya, dicipta ini pasti ada apa? Ada hikmahnya. Di antaranya di sini adalah beribadah kepada Allah dengan tauhid. Beribadah kepada Allah dengan tauhid. Demikian anta'budallaha wahdah. Untuk beribadah kepada Allah semata, mukhlishan lahuddin. Mukhlishan lahuddin. Mukhlishan lahuddin yaitu apa? Dalam keadaan dia ikhlas. Ya. Dalam keadaan dia ikhlas hanya untuk Allah semata. Diikhlaskan. Kalau namanya untuk Allah semata, termasuk kenapa riya termasuk perbuatan syirik? Karena itu ada apa? Ada untuk Allah sama untuk manusia. Karena pada riya dia beramal satu amalan tapi ingin dilihat manusia, berarti untuk Allah dan untuk manusia. Bukan berarti syirik untuk Allah sama nyembah kuburan. Bukan itu saja. Ya, untuk Allah terus nyembah pohon, nyembah sapi, nyembah patung dan lain sebagainya. Bukan itu saja. Riya juga termasuk syirik. Kenapa? Karena ada makna untuk selain Allah. Ibadah untuk selain Allah tapi ingin dilihat manusia. Sudah dikatakan syirik. Ya, untuk Allah Subhanahu wa taala juga pengen amalannya didengar manusia, sama juga syirik. Sum'ah juga termasuk syirik. Ini rahimahumullah jami'an. Wa al-millah dikatakan al-millah kenapa? Karena dia ma'ilah 'ani syirik mabniyah 'ala al-ikhlas lillah. Kenapa? Karena dia ini yaitu berpaling atau dia ini meninggalkan kesyirikan dan dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anta'budallah. Anta'budallah artinya apa? Beribadalah untuk Allah. Sekarang kita ingin kembali konsep apa sih definisi ibadah? Apa sih maknanya ibadah? Ya. Para ulama banyak sekali yang mendefinisikan ibadah. Ya. Banyak sekali yang mendefinisikan ibadah. Antum bisa lihat halaman 48. Dan definisi ibadah yang paling syamil, yang paling kamil adalah definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Dalam kitabnya Al-Ubudiyah yang beliau mendefinisikan ibadah adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah.
Ya, ibadah adalah apa? Ismun jami', yaitu sebuah nama atau segala penamaan yang maknanya meliputi seluruh ucapan, dari ucapan kita, dari tindakan kita, baik lisan kita atau anggota tubuh kita, ya, baik anggota tubuh yang nampak ataupun tak nampak, ya, yang amalan tersebut bisa bersifat lahir ataupun batin, ya. Seperti dikatakan ibadah al-khasyah. Al-khasyah, apa artinya al-khasyah? Takut. Apa bedanya khauf? Kemudian apa? Al-khasyah wal haibah. Apa bedanya al-khasyah sama al-khauf? Ini sama-sama rasanya takut semua. Ya. Kalau khauf itu takut. Takut sudah, takut dengan apa aja takut dia. Nah, adapun khasyah ini lebih dari sekedar khauf. Khasyah artinya apa? Takut yang disertai dengan ilmu. Ya. Kalau kita tahu tentang Allah, kita akan semakin takut. Ya. Allah yang menciptakan surga dan neraka, kita akan semakin takut. Nah, Allah menyediakan ancaman untuk satu perbuatan, katakan namimah, orang yang sering ghibah. Allah siapkan tangan dia, kukunya dari nuhas, untuk dicakar-cakar di wajahnya, di tubuhnya. Bagi mereka yang enggak membayar zakat, disetrika wajahnya dan punggungnya, misalkan. Ketika kita tahu ilmunya, maka apa? Masuk apa? Khasyah. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, a'rif nafsak ta'rif rabbak. Ketahuilah diri anda, diri kalian, niscaya kalian akan tahu siapa Allah. Artinya ketahuilah diri kita ini lemah, Allah yang maha kuat. Tatkala kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kita belajar asma wa sifatnya misalnya, maka kita semakin apa? Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling takut siapa mereka? Di antara kita adalah orang-orang yang paling berilmu, seperti para ulama. Ya, ketika semakin tinggi ilmu mereka, mereka semakin takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau antum lihat ada orang belajar, menuntut ilmu agama, keliling motoran kesana kemari, majelisnya semua ustadz didatengin di Jabodetabek, ya, semangat didatengin, ilmu dicatat, tapi dia semakin jauh dari Allah. Ya, disampaikan nggak boleh ghibah, dia jadi orang nomor 1 yang paling ghibah di komunitasnya. Nggak boleh namimah, ternyata ngomong ke chapter sini, ke chapter sana, mengadu domba sesama anggotanya. Subhanallah. Padahal sudah menuntut ilmu. Maka apa? Koreksi niat dia menuntut ilmu. Bisa jadi niatnya menuntut ilmu enggak apa? Enggak benar, enggak lurus. Niat menuntut ilmu bisa karena apa? Ingin bodoh-bodohin orang. Niat menuntut ilmu biar apa? Biar dia enggak ingin dikatakan orang bodoh, merasa dia paling pinter. Niat menuntut ilmu apa? Karena dipaksa istrinya. Niat menuntut ilmu apa? Biar dikatakan dia sebagai penampilan orang alim. Ya, fa ini nasallahu afiyah. Kalau niat dari awal nggak baik, subhanallah, menunjukkan dia orang yang nggak jujur. Dapat ilmu tapi nggak dipraktekkan ilmunya, percuma. Seperti dikatakan seorang syair, ya, bahwasanya orang yang menuntut ilmu itu seperti tanaman yang ditanam sama pemilik kebunnya, tetapi tanaman itu nggak berbuah, dan buah itu harusnya amalan dari ilmu dia. Karena nggak berbuah, percuma ini petani nyiramin dia terus, ya, sampai tumbuh besar. Katakan dia belajar kepada seorang ustadz, katakan dia dapat siraman rohani terus, tapi nggak diamalin. Seperti pohon yang nggak berbuah, apa yang dilakukan petani? Daripada ngabis-ngabisin, ya, air dan biaya, dipotong sama petani, dibakar aja pohon ini, ya, dan arangnya dijadikan untuk apa? Untuk yang lainnya yang lebih bermanfaat.
Nah, ini rahmanakumullah jami'an. Khawatir kalau kita punya ilmu tapi nggak beramal, nanti apa? Hujjatun alaina la hujjatun lana. Kita akan dituntut menuntut ilmu tapi nggak diamalin, akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan sebagai penolong bagi kita, tapi apa? Justru akan menjerumuskan diri kita. Ini rahmanakumullah, semakin menuntut ilmu harusnya apa? Semakin dia dekat dengan Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwasanya orang yang diantaranya kalau sholat dia masih berbuat maksiat, berarti koreksi sholat dia. Ya, koreksi sholat dia. Bagaimana bunyi ayatnya? Ada ingat ayatnya? Nah, ayatnya gimana? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini antum jadikan dalil. Harusnya sholat itu apa? Mencegah dari perbuatan fuhush, keji. Apa itu fuhush? Kata para ulama, cukup seseorang sering ngomong masalah wanita, sering ngomong urusan ranjang, sering ngomong urusan, itu bisa masuk fuhush. Hati-hati makanya kalau ngobrol kita harus saling ingetin. Ya, ngobrol harusnya masalah ilmu dong, masalah agama dong, ya. Yang diobrolin poligami, poliganti. Nah, wa nasallahu afiyah rahimakumullah jami'an, nih bahas ilmu. Nah, harusnya sholat apa? Tanha 'anil fahsya wal munkar. Harusnya bisa mencegah dari perbuatan fuhsh, ucapan keji juga kemungkaran. Kalau orang sholat tapi dia tetap melakukan kemungkaran, koreksi sholatnya. Bisa jadi sholatnya sebagai barometer nggak diterima di sisi Allah, ataupun diterima tapi sedikit sekali. Harusnya orang yang semakin sholat, dia semakin ucapannya dijaga, matanya semakin tunduk pandangannya ketika melihat apa yang diharamkan oleh Allah. Dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dia banyak zikir, ingat Allah, semakin dia menjadi orang bersyukur. Harusnya demikian. Sama sebagaimana sholat, orang yang menuntut ilmu juga demikian. Kajian semua diikutin kajian, didatengin, dicatat, tapi gak diamalin ilmu tersebut. Koreksi niat dia menuntut ilmu. Ini rahmanakumullah jami'an. Fa al-khasyah tadi termasuk apa? Ibadah apa? Ibadah hati. Karena ibadah dibagi menjadi dua, qalbiyah dan badaniyah. Ya, qalbiyah termasuk apa? Ibadah hati kita. Seperti khasyah, dan ini termasuk ibadah yang agung. Dan ibadah hati seringnya disembunyikan. Makanya disebutkan di sini apa? Minal aqwal wal a'mal dhahira wal batinah. Namanya batinah disembunyikan. Hati itu jantung kita, dia disembunyikan. Kalau amalan jantung kita, ya, bukan kalau amalan fisik jantung berdenyut, memompa. Amalan maknawi, ya ini ibadah kita. Seperti rasa takut, itu amalan hati kita. Ya, seperti niat kita sholat, niat itu letaknya di mana? Di lisan, apa di mata, di tangan, di kaki, di dengkul, di mana? Di hati. Namanya di hati, niat itu nggak perlu ditampakkan lewat lisan, nggak perlu. Makanya letaknya niat di hati. Kalau niat dikeluarin, khawatir akan apa? Terjatuh pada riya, terjatuh pada sum'ah. Allahu Akbar. Diangkat suaranya, biar lainnya pada denger. Ini loh, aku niat. Ya, sebelumnya apa? Nawaitu usolli. Ya, dikeras-kerasin sengaja coba, biar denger nih mertua di sampingnya atau calon mertua. Nih aku ini orang soleh nih. Nah, Allahu Akbar. Difasih-fasihin. Kemudian juga demikian. Ya, niat ini letak hati, maka jangan dikuras melalui lisan kita, sembunyiin. Ya. Kecuali di sana ada amalan-amalan yang harus ditampakkan. Ya, dan tetap harus ikhlas. Seperti apa? Ibadah fardhiyah. Antum zakat fitr enggak sembunyi-sembunyi kan? Terang-terangan kan? Ya, antum salat 5 waktu, kan enggak boleh laki-laki salat di rumah. Kalau laki-laki enggak ada udzur salat di rumah,
ya mending pakai pembalut, pakai jilbab. Nah, nasallahu afiyah. Ini rahmatullah jami'an. Salat nih di masjid laki-laki. Ada sebagian madhab ulama juga mengatakan nggak mengapa sholat di rumah, tetapi yang paling sahih adalah laki-laki wajib di masjid. Banyak di antara dalilnya, seperti Abdullah ibnu Umi Maktum, dia buta dengar suara adzan dan kemudian dia buta kalau sholat fajar kebayang seperti apa. Jaraknya dia jauh, gelap, banyak dhaba, ya hiena banyak, belum lagi angin kencang. Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Abdullah ibn Maktum dalam keadaan buta tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah ada udzur untuk kami ya Rasulullah yang buta ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Apakah kamu dengar suara azan? Naam, tetap diwajibin datang ke masjid. Ini yang buta. Sebagian orang masya Allah mengamalkan hadis seperti ini, ya mendengar hadis seperti ini mereka cemburu. Abdullah bin Umi Maktum, ya, yang penduduk jarang, siapa akan menuntun dia ke masjid? Jarang penduduk. Zaman sekarang banyak penduduk. Di antara mereka subhanallah pakai tali rafia sampai rumahnya sekitar 100 meter. Setiap sholat 5 waktu ke masjid pegang tali rafia sampai ke rumahnya. Kenapa? Karena ingin apa? Menunjukkan iman ini apa? Amalan dia menunjukkan iman dia yang kuat. Ya. Dia nggak ingin dilihat, nggak berharap dilihat manusia. Isya, siapa ngelihat dia di tempat yang gelap, di tengah sawah, masjidnya agak jauh, coba ajib. Ini rahmatullah jami'an. Tarbiyah orang-orang zaman sekarang ajib. Ketika masalah pendidikan dunia disuruh anaknya disiplin, sekolah semahal apapun didatengin, dibayar. Ya, subhanallah ketika anaknya pulang ke rumah, ya. Adzan 5 waktu berkumandang, dia nggak nyuruh anaknya berangkat ke masjid. Sekolah ke luar negeri pun dibayar. Masjid di samping nggak didatengin. Ada konser-konser di stadion dengan harga yang sangat mahal, dibeli. Kalaupun tiket sudah habis, dia tetap ngeyel nyari pohon tinggi, panjat pohon, coba ajib. Coba sholat 5 waktu, masjid terbuka, adzan berkumandang, pintu dibuka, ketika iqomah nggak ditutup pintu masjid, tetap nggak mau datang. Coba seandainya pintu masjid ditutup, adzan, iqomah ditegakkan, ada nggak mereka yang loncat naik pohon lewat jendela masuk ke masjid? Ini rahmatullah jami'an. Kemudian al-khosyah termasuk amalan hati. Al-khuf, al-khosyah yang paling tinggi al-haibah. Al-haibah yaitu apa? Rasa takut disertai ilmu, ditambahi satu lagi, disertai apa? At-ta'zim, pengagungan. Pengagungan. Ini istilahnya yang paling tinggi. Ya, istilahnya yang paling tinggi. Khuf, kemudian apa? Khosyah, kemudian haibah. Baterainya habis kayaknya. Baterainya habis ya. Ya, baterai habis. Kenapa? Aman. Udah, lanjut aja. Taib, tadi ibadah amalan qalbiyah contohnya tadi al-khosyah. Ya. Al-khosyah. Jadi ada khauf, itu takut, kemudian khosyah, takut disertai ilmu. Kemudian haibah, yaitu apa? Yaitu takut disertai ilmu dan pengagungan. Dan pengagungan kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini derajat yang paling tinggi. Ya, derajat yang paling
tinggi. Kemudian at-tawakkul. At-tawakkul juga termasuk amalan hati. Ibadah qalbiyah, amalan hati. Ya. Kemudian as-shalah. As-shalah, salat juga ada amalan hati dari niat. Kemudian gerakan-gerakan, juga ada amalan lisan dari zikir-zikir, ya. Kemudian az-zakah. Ya. Az-zakah ini terkait dengan harta. Terkait dengan harta. Nah, taib, ada pertanyaan? Ada satu pertanyaan. Sudah kita bahas dalam pertemuan yang sebelumnya. Kenapa zakat Allah jadikan rukun Islam yang ketiga atau dalam riwayat keempat? Nah. Oh iya. Baterainya habis. Taib. Ya, nah. Salam khair. Paling enak back to nature kalau ada kabelnya. Nah, baik, pertanyaan. Helmnya udah siap belum? Door prize. Hah? Tapi pertanyaan nih. Baik. Ini pertanyaan ya, sambil kajian ada door prize nih, ada helm. Sebelum Ana lanjutkan pertanyaan, siapa yang siap menjawab? Ikhlas loh ya, bukan riya ini, bukan sum'ah atau niat dapat helm semata, enggak. Coba angkat tangan, siapa yang kira-kira mau jawab? Ayo, bismillah. Hah? Pertanyaannya nanti dulu. Bang Oni, ada pertanyaan? Siap? Atau kita butuh pahlawan bertopeng untuk jawabnya? Tapi pertanyaan kayak Bang Andi dah. Jawab ya. Baik, pertanyaannya Bang Andi. Kenapa dalam rukun Islam ya, zakat itu nggak masuk rukun yang pertama? Rukun pertama apa coba? Oke, rukun kedua salat. Kenapa dia nggak masuk rukun Islam yang pertama? Udah deh, yang mau jawab angkat tangan. Kayaknya Om Rahmat. Kenapa Om Rahmat? Kenapa? Satu lagi nih, kena dikit dah. Betul nih, ini dah betul mukadimah. Seandainya zakat masuk rukun Islam yang pertama, niscaya akan sedikit sekali umatnya Nabi Muhammad yang nggak terima Islam. Udah bener itu, udah dapat helm desain, dapat helm dah. Nah, kenapanya kira-kira apa? Satu aja, satu kata aja, satu kata aja, nggak butuh kalimat. Biar karena helmnya untuk dia nih. Hah? Apa itu? Udah kejawab pastinya. Udah kejawab. Kalau antum jawab, ambil kacamatanya doang, lensanya doang. Nah, jawabannya kira-kira karena zakat terkait dengan apa? Harta. Hasan.
Karena tabiatnya manusia itu apa? Kikir, bakhil, pelit. Seandainya urusan pertama kali masuk Islam itu zakat, niscaya banyak yang masuk Islam. Nah, itu makanya hikmahnya rukun Islam dimulai dengan syahadat, dengan lisan, kemudian sholat, ada gerakan dan lisan, baru terkait dengan harta. Baik, barakallahu fikum. Nah, ini masuk definisi ibadah, ya, masuk definisi ibadah. Begitu pula puasa, masuk definisi ibadah. Kita ulang, apa tadi definisinya ibadah? Akhi Andre, mana Akhi Andre? Hah? Andri, ayo, nah, wah sembunyi di belakang ya. Baik, apa definisi ibadah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Apa tadi? Ada yang bisa bantu? Antum, betul. Segala hal. Nah, ahsan. Yang ada yang kurang. Segala hal penamaan yang belum sebelumnya ada. Ini makanya dihafalin bahasa Arab enak, bahasa Indonesia kelamaan. Ya, ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah. Ini penting. Segala penamaan yang di situ apa? Yang menunjukkan Allah mencintai hal tersebut. Wa yarda, Allah meridhai. Ya, kemudian baru minal af'al wa aqwal, ya, wal a'mal, ya. Minal apa tadi? Minal af'al wal a'mal wa adh-dhahira wal batinah. Itu. Ya. Bisa diulang? Ya, ulang. Yang dicintai Allah. Ya. Yang diridhai, dicintai, diridhai dari ucapan, perbuatan, zahir ataupun batin. Nah, selesai. Jadi antum kalau tahu kaidah definisi ini, antum juga paham ini ibadah apa bukan? Ibadah apa bukan? Nah, itu ya. Alhamdulillah jami'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita yaitu Rasul, yaitu Muhammad SAW, dan tentunya membawa syariat. Sebagaimana tadi disebutkan, Nabi Ibrahim juga demikian. Ya, anta'budallaha wahdah, agar kalian beribadah kepada Allah semata, mukhlishan lahuddin, wa bidzalika di sini kembali yaitu bil hanifiyah. Dengan al hanifiyah ini, dengan agama Nabi Ibrahim yang lurus ini, apa? Amarallahu jami'an nas, maka Allah memerintah kepada semua manusia, wa khalaqahum laha, dan Allah menciptakan mereka untuk ini. Untuk apa? Al-Hanifiyah ini, milahnya seperti milah Ibrahim ini. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam surat apa? Ad-Dariyat. Ada yang bilang katanya dalam surat apa? An-Nas. Nah, ini rahmatullah jami'an. Wa makna ya'budun ay yuwahidun, dan maknanya ya'budun yaitu apa? Yuwahidun, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian antum lihat halaman 50. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun.
Di sini di antaranya juga yang terkait dengan surat Ad-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, juga dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anbiya, ya, surat Al-Anbiya ayat yang ke-25, ya, wa ma arsalna min qablika min rasulin, dan kami tidaklah mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah melainkan aku, maka beribadahlah kamu sekalian kepadaku. Di sini juga dalil, ya, juga dalil bahwasanya sebelum Rasulullah diutus ada rasul-rasul yang lain. Sebelum Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi, ada nabi-nabi yang lain, dan semua mereka tidaklah diutus kecuali apa? Allah wahyukan kepada mereka untuk apa? Gak ada ilah selain Allah. Berarti itu dari awal. Tauhid ini juga dibawa oleh para nabi, para rasul. Maka beribadahlah kamu sekalian kepadaku. Termasuk uluhiyah di sini juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-nama para rasul atau nabi sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 163 164. Allah berfirman, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh." Ini disebutkan. Inna auhayna ilaika, sesungguhnya kata Allah, kami memberikan wahyu kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami telah memberikan wahyu untuk siapa? Nuh. Satu, Nuh, wan nabiyyin min ba'dih, dan nabi-nabi setelah Nabi Nuh. Ya, wa auhayna Ibrahim, kami juga wahyukan kepada Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, Ismail juga, Ishaq juga, wa Yaqub, Yaqub juga, ya, cucunya. Nah, wa subhanallah, lihat rata-rata di sini apa? Para nabi, anak-anaknya juga jadi nabi. Bahkan cucunya juga ada yang jadi nabi. Nah, istrinya Nabi Ibrahim ketika didatangi 3 malaikat diberi kabar dengan kabar gembira, 2 kabar gembira. Kabar gembira yang pertama, mereka akan menghancurkan kaum Sodom, kaum Lut, homoseks. Kabar gembira kedua, istri Nabi Ibrahim yang sudah tua akan diberikan anak. Sampai hampir gak percaya, sudah tua masih bisa hamil. Bukan hanya anak, anak plus cucu. Dikasih kabar gembira, ada juga Ishak sama Yakub. Nah, ini sekian banyak kabar gembira. Wah, kemudian disebutkan juga wal asbat, ada asbat juga. Wa Isa, wa Ayyuba, wa Yunus, wa Harun, wa Sulaiman, wa ataina Dawuda zabura, dan kami juga berikan kepada Daud Zabur, kitab Zabur, ya. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaik min qablika wa rusulan lam naqsus 'alaik wa kallama Allah Musa taklima. Ini kata Ibnu Katsir, syahidnya ada di akhir ayat. Jadi ada nabi-nabi yang sudah namanya disebutkan di dalam Al-Quran, dalam hadis. Yang kita tahu nabi biasanya disebutin dalam sekolah berapa nabi? Cuma 25 nabi. Sebenarnya lebih dari itu. Dalilnya mana? Dalilnya ayat yang terakhir ini. Apa? Wa rasulan lam naqsus 'alaik, dan ada rasul, ya, ataupun nabi yang kami gak kabarkan kepada kalian, kepada kamu, ya, gak dikabarkan kepada kamu. Berarti apa? Ada nabi-nabi lain, rasul-rasul lain yang mereka ini apa? Namanya gak disebutin, yang namanya gak disebutkan. Adapun hadis terkait dengan jumlah rasul, jumlah nabi, hadisnya rata-rata tidak lepas dari jalan yang lemah, ya. Disebutkan di antaranya bahwasanya nabi itu ada sekitar 124.000 nabi. 124.000 nabi, dan jumlahnya rasul 313 rasul, ya. Tapi sanadnya diperbincangkan. Alhasil
kita ini jangan seperti orang Yahudi. Yang orang Yahudi sebagaimana Allah sebutkan, wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd. Kami ini mengimani sebagian dan tidak mengimani sebagian. Ini orang Yahudi. Padahal dalam akidah kita diajarkan apa? Satu aja seorang nabi enggak kita imani, kita bisa kafir. Kita bisa keluar dari Islam. Satu aja nabi enggak diimani, satu syariat saja enggak diimani, kita juga bisa keluar dari agama. Ya, satu syariat dibungkiri, dikufuri, maka bisa keluar dari agama. Orang Yahudi tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Ya, kepada Nabi Isa juga enggak. Nah, kenapa? Mereka jadikan musuh. Mereka hanya mengimani sebagian, seperti Nabi Ibrahim diimani, dan Nabi Sulaiman, Nabi Daud mereka imani. Tapi apa? Mengkufuri nabi-nabi yang lain. Kenapa? Karena hasadnya mereka. Mereka mengidam-idamkan bahwasanya nabi penutup para nabi harusnya dari kalangan mereka. Ternyata Allah turunkan atau Allah keluarkan dari kalangan Quraisy, sehingga mereka murka, mereka marah, dendam, hasad sampai detik ini. Nah, ini rahmatullah jami'an. Dan tauhid merupakan satu ibadah yang agung, ibadah yang mulia. Karena ibadah kalau nggak disertai tauhid, sebagaimana disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, seperti sholat tanpa wudhu. Orang ibadah tanpa tauhid seperti sholat tanpa wudhu. Dan ibadah itu ada dua macam, ibadah kauniyah dan ibadah syar'iyah. Ibadah kauniyah dan ibadah syar'iyah. Ibadah kauniyah terkait dengan apa? Dengan perintah Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kejadian dan penciptaan. Ya. Terkait dengan kejadian dan penciptaan. Allah berfirman, "Inna kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani 'abda." Nah, kita harus tunduk dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita mentadabburi ciptaan Allah dari langit, gunung, lautan yang sangat indah, sungai-sungai. Apa? Kita mentadabburi dari ciptaan Allah, dari kejadian dan penciptaan ini. Kemudian ada juga ibadah syar'iyah. Ibadah syar'iyah, maka ini terkait dengan syariat. Berarti perkaranya perkara apa? Perkara tauqifiyah. Butuh dalil. Namanya syariat harus ada dalil. Baik. Kemudian poin yang berikutnya, berkata mu'allif rahimahullah, wa a'dham ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah wa a'dham ma naha anhu asyirk wa huwa da'watu ghairihi ma'ah wa dalilu qawluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Nah, kata beliau, perintah Allah yang paling agung adalah tauhid. Perintah Allah yang paling agung adalah tauhid. Nah, dan termasuk larangan Allah yang paling agung berarti apa? Kebalikannya, yaitu syirik. Wa huwa ifradullahi bil ibadah. Apa maksudnya? Perkara Allah yang paling agung dengan tauhid, dan kemudian beliau definisikan ifradullahi bil ibadah, yaitu pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan ibadah. Ya, dalam urusan ibadah. Sunjanya, apa makna ibadah tadi? Apa tadi? Segala penamaan yang dicintai Allah, diridhai Allah dari ucapan, amalan, perbuatan yang
nampak ataupun tak nampak, itu harus ingat. Ya. Nah, ini diulang-ulang nanti kalau antum tahu, oh artinya ibadah, diulang lagi, diulang. Jadi apa? Materi sebelumnya nyambung ya. Ifradullahi bil ibadah, yaitu apa? Mengesakan Allah dalam hal ibadah. Wa a'dhamu ma naha anhu asyirk. Sedangkan larangan Allah yang paling besar adalah syirik. Ya, larangan Allah yang paling besar adalah syirik. Nah, apa maksudnya syirik? Nih, beliau kasih contoh, yaitu da'watu ghairihi ma'a, yaitu beribadah kepada selain Allah di samping beribadah kepada Allah. Jadi dijadikan sekutu. Dijadikan sekutu. Orang-orang kuburiyun, ajibnya syubhat mereka. Kita ini tawaf di kuburan, kata mereka. Kita ini doa kepada penghuni kubur yang saleh ini. Kita ini baca Al-Quran di hadapan kuburan ini. Ini ibadah, bukan kesyirikan. Syirik itu kalau Anda menjadikan Allah, kemudian ada Allah yang lain. Sudah. Mereka mendefinisikan syirik itu seperti apa? Seperti kata dalam tempurung. Jadi kalau ada Allah, misalkan ini Allah, terus ini ada dewa gajah, misalkan, itu baru syirik. Nah, kalau seperti gambaran ini kita di kuburan, itu bukan syirik. Ini salah paham. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan asal muasal paling banyaknya faktor yang menyebabkan orang tersesat itu ada dua. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Mukhtasar Shawa'iq. Apa dua hal ini? Su'ul qasd wa su'ul fahm. Jeleknya pemahaman dia dan jeleknya niat dia beragama, niat dia ibadah. Ya, dua hal ini penyebab kesesatan terbesar. Ya, kenapa gagal paham? Syirik itu diartikan itu ada Allah, kemudian ada dijadikan Tuhan yang lain. Ini lebih apa? Ke arah rububiyah, syirik rububiyah saja. Uluhiyah nggak masuk. Nah, uluhiyah nggak akan dimasukkan seperti ini. Maka ini apa? Termasuk sekali lagi syubhat, jebakan iblis untuk menjerumuskan mereka ke dalam kesyirikan. Kemudian mereka akan marah. Kalau begitu kalian mengatakan kami ini pelaku kesyirikan, berarti kalian telah mengkafirkan kami. Ya, ini lawazim yang dipakai sampai apa? Mereka benci dengan dai-dai yang mengingatkan tentang hal ini. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi lebih parah seperti apa? Dari zaman seperti ini lebih parah. Betul-betul waktu itu banyak terjadi. Ya. Dan dakwah-dakwah terkait apa? Tauhid selalu diancam. Sampai Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi diusir. Ya, yang mereka masuk kepada para pemimpin pada waktu itu, difitnahlah para dai-dai yang menegakkan tauhid. Sama dengan orang-orang di zaman sekarang yang merasa nggak rela dengan apa? Dengan diusiknya apa amalan-amalan mereka di kuburan-kuburan. Nasallahu afiyah. Ini rahmatullah jami'an. Wa a'dhamu ma naha anhu, dan yang paling besar dari larangan Nabi SAW adalah kesyirikan, yaitu apa? Da'watu ghairihi ma'ah. Termasuk apa? Mengajak kepada selain Allah dalam hal ibadah. Untuk Allah dan selain Allah. Untuk Allah dan selain Allah. Dan ingat, selain Allah ini sudah kita bahas, ada 3 derajat. Ada yang selain Allah dijadikan kedudukan dia ini Allah, ini selain Allah. Yang selain Allah dijadikan keyakinan dia apa? Lebih tinggi daripada Allah. Ada yang menjadikan selain Allah itu sama, sejajar dengan Allah, keyakinan mereka. Kemudian ada selain Allah itu apa? Dijadikan derajatnya di bawahnya Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Tapi 3-tiganya semua termasuk apa? Sekutunya Allah.
syirik, sama-sama nggak boleh. Mau tandingan itu lebih tinggi dari Allah derajatnya, mau sama dengan Allah, mau di bawahnya Allah, Allah nggak mau. Ya, maunya Allah apa? Ibadah yang murni untuk Dia semata, tanpa untuk manusia atau yang lainnya. Waddalilu qawluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Nah, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Allah. Baik, pertanyaan lagi. Siapa yang mengatakan ubudullah dengan tafsir apa? Kalau di dalam Al-Qur'an disebutkan ubudullah, artinya apa? Hah? Ubudullah artinya ibadah. Tapi maknanya apa maksudnya? Ahsan, mengesakan. Ubudullah ay wahidu, yaitu esakan Allah. Siapa yang mengucapkan tadi? Ibnu Abbas. Ya. Bukan Rahman, Ibnu Abbas. Nah, dapat helm 2 berarti. Masya Allah. Satunya difotokopi nanti. Baik, ubudullah artinya apa? Wahidu, yaitu esakan Dia. Esakan Dia. Nah, esakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala tusyriku bihi syai'a, ya, dan janganlah kalian menyekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Lihat, syai'a, antum lihat catatan kaki itu, dicatat di catatan kaki, footnote. Ya. Paling baik jangan footnote. Masa agama pakai footnote? Ada catatan kaki kan nggak asik ya. Ta'liq gitu ya, dita'liq ya. Antum lihat di situ, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Faedah yang pertama, di sini ada rukun apa? Rukunnya apa? Hah? Ahsan. Itu ada rukunnya la ilaha illallah. Ada itsbat dan ada nafi. Itsbatnya mana? Wa'budullah. Nafinya wala tusyriku. Ya. Seperti kondisi apa? La ilaha illallah. Kalau la ilaha termasuk apa? Nafi. Illallah itsbat. Sama. Ya. Dan kemudian faedah yang kedua, antum lihat syai'a. Syai'a di sini termasuk ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Karena umum, enggak ada alif lamnya. Syai'a. Fa sebagaimana kaidah usul fiqh, ya, bahwasanya nakirah fi siyaqin nahi ta'um, ya, bahwasanya nakirah, ini nakirah seperti syai'a, sesuatu yang mana kita nggak tahu kan. Kalau antum bilang hada syai', sesuatu ini, nakirah apa ma'rifah? Ma'rifah, karena kita tahu, ya. Asyai' alladhi, sesuatu itu yang ciri-cirinya seperti ini, nakirah apa ma'rifah? Ma'rifah, karena sesuatu yang ciri-cirinya seperti ini. Tapi di sini syai'a, sesuatu, kita kan tanda tanya, sesuatu apa? Yang mana? Ya kan? Ini nakirah. Maka apa? Nakirah yang dalam wujudnya itu apa? Sighahnya dalam hal nahi, ada larangan di sini, la tusyriku bihi syai'a. Ada larangan. Di situ syai'a nakirah. Maka artinya apa? Ya umum. Makanya perlu belajar semua, cabang ilmu dibahas. PR masih banyak. Ya, mau kajian aja berangkat jam 7, tikum jam 8. Mau kajian, mau naik ke atas ini masih tikumnya checkpoint, makan di bawah teman untuk makan lagi di atas. Nah,
Barakallahu itu ajibnya baker gitu. Nah, rahimahullah berikutnya apa? Syai'a di sini apa? Ta'um. Artinya ta'um apa? Semua segala sesuatu nggak boleh disekutukan untuk Allah, mau kecilnya ataupun besarnya. Bisa dipahami? Mau syirik kecil, mau syirik besar, Allah nggak mau. Makanya wa'budullah, esakanlah Allah dalam perkara ibadah. Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah Anda mensekutukan dengan Allah itu sesuatu pun, baik itu wujud syirik besar ataupun syirik kecil. Semuanya nggak boleh, Allah nggak mau. Itu maksudnya syai'a, nakira fi siyaqin nahi. Bisa dipahami? Nah, makanya kalau kita paham seperti ini, benteng bekal bagi kita biar kita nggak terjatuh dalam kesyirikan. Mau berbuat riya, mikir astagfirullah. Kadang kita ya subhanallah jebakan iblis ya. Setiap cerita sering ngomong, ana kalau menurut ana ya, ana tadi sudah rapat semalaman. Ana ini sudah gini loh, tadi malam sudah subhanallah ngabisin waktu sekian. Ana tadi sudah, hati-hati ya. Kadang kita semua keperucut gitu ya. Nah, kepleset, gak sadar kadang. Kata ana ini menunjukkan apa? Khawatir ada riya. Menunjukkan kita paling berperan. Kadang lupa, astagfirullah, jangan ana lah, ganti kami. Nah, lebih selamat biar gak menjazam diri kita doang yang berperan, ternyata semua ikut peran dakwah. Nah, rahimahullah ya, ini diantaranya apa? Wala tusyriku bihi syai'a, jangan sekutukan Allah dengan suatu apapun, mau syirik besarnya maupun syirik kecilnya. Nah, dan ketika kita sudah tahu konsep, sehingga jadi apa? Tameng bagi kita biar gak terjatuh dalam kesyirikan. Ketika sudah punya ilmu, astagfirullah, janganlah. Oh ini jangan, ini jangan. Nah, contoh pula, ketika orang gak paham konsep tentang syirik, tentang tauhid dan lawannya, maka apa? Dia sangat potensi terjatuh dalam kesyirikan itu. Makanya menurut mereka syirik itu ya hanya seperti ini, menjadikan Allah ada Allah yang lain, selesai. Ini nggak dijadikan syirik kalau yang seperti ini. Makanya mereka mendefinisikan la ilaha illallah saja sudah salah. Bahasa Arabnya salah, terjemahnya salah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini yang kurang pas, kurang tepat. Buktinya kalau dia mengatakan la ilaha illallah, ternyata masih banyak Tuhan yang disembah selain Allah. Ada nyembah pohon, nyembah kuburan, ya, nyembah sungai, nyembah lautan, nyembah sapi, nyembah berhala, ya, nyembah perempatan. Setiap malam Jumat Legi, ya, dikasih makanan biar kalau dia makan nggak mencelakakan orang lewat. Coba, masa Tuhan dikasih makan? Nah, wah ini sekutu-sekutu semua ini. Makanya apa? Karena ketidakpahaman. Makanya la ilaha illallah dalam bahasa Arab, la itu apa? La di sini dinamakan la nafyu lil jins. La seperti amalan inna, ya. Maka dia apa? Amalannya di sini la ilaha illallah, maka diartikan di situ ada khabar yang tersembunyi, khabar la yang tersembunyi, nggak nampak. Ini usul metodologi bahasa Arab. La ilaha illallah, jadi apa? Tidak ada Tuhan. Ya, tidak ada Tuhan, la ilaha, enggak ada Tuhan. Tapi khobarnya disembunyikan, yang takdirnya ada apa? Enggak ada sembahan yang berhak disembah apa? Illallah. La ilaha illallah. Ini yang tengah ini dihapus, enggak ditampakkan, disembunyikan, tapi maknanya orang Arab semua paham. Ya. Makanya Abu Jahal paham. Kenapa disuruh syahadat enggak mau? Dia paham apa artinya la ilaha illallah. Kalau artinya la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia ngerti berhala enggak akan dihancurin di Ka'bah 360 berhala. Tapi karena Abu Jahal paham artinya la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya. Berarti berhala-berhala nanti akan dihancurin.
Makanya Abu Jahal gak mau masuk Islam. Kenapa? Faham bahasa Arab. Nah, faham bahasa Arab, apa maksudnya, kemana larinya la ilaha illallah. Makanya la ilaha illallah yaitu tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. La ma'buda bihaqqin illallah. Itu artinya la ilaha illallah. Ada yang tersembunyi di situ, ya. Baik, rahimahumullah jami'an. Yang pertama, fahami tadi ucapan muallif ifradullahi bil ibadah. Inilah yang dimaukan, yaitu mengesahkan Allah dalam perkara ibadah. Ini yang kita bahas, masuk poinnya, yaitu apa? Kita mulai bahas tauhid. Tentang apa? Tauhid. Apa sih definisinya tauhid? Catat. Definisi tauhid adalah ifradullahi bil ibadah fima huwa min khasaisillah. Kelihatan yang bisa nyatet bahasa Arab nyatet. Ifradullahi bil ibadah mimma huwa min khasaisillah. Helmnya udah datang. Insyaallah. Allah hebat. Baik. Artinya apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam perkara ibadah yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai sampai di sini? Sekarang jadi pertanyaan, apa kekhususan Allah? Kekhususan Allah itu satu, rububiyah. Dua, uluhiyah. Tiga, asma wa sifat. Asma wa sifat. Berarti kalau ada orang yang terjerumus dalam hal yang itu kekhususan Allah, maka termasuk terjatuh dalam syirik apa? Jika masuknya kekhususan Allah dalam perkara rububiyah, berarti syirik apa? Syirik dalam perkara rububiyah. Syirik besar dalam perkara rububiyah. Contoh, rububiyahnya Allah, Allah yang menjaga semesta alam. Ya, Dia mengatakan, ya, misalkan ada yang wali fulan menjaga kutub utara dan kutub selatan. Dialah yang menjaga perputaran bumi. Ya, ini termasuk syirik apa? Rububiyah. Ada orang datang, ini kita dapat cerita langsung dari Yaman waktu itu, dari Hadramaut. Ada orang datang membawa istrinya kepada yang dianggap orang soleh. Istrinya lama gak punya anak. Kemudian berharap walinya ini yang masih hidup ini bisa apa? Mendatangkan keberkahan dan istrinya bisa hamil. Caranya apa? Wanita ini keliling di lapangan masjid, permisi ya, akramakumullah. Kemudian sama wali ini dipukul pantatnya, pokoknya. Ijlib laha al-aulad, dipukul bokongnya. Ijlib laha al-aulad. Benar enggak kayak gini? Termasuk syirik apa? Rububiyah. Karena yang beri rezeki siapa? Allah. Nah, yang beri rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini berarti apa? Telah masuk ranah kekhususan Allah dalam perkara rububiyah. Yang harusnya rububiyahnya itu diesakan hanya untuk Allah, tapi dia jadikan makhluk juga bisa apa? Melakukan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami? Yang kedua, tadi tauhid apa? Rububiyah, termasuk uluhiyah, termasuk kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Jika sesuatu dalam perkara uluhiyah, yang mana uluhiyah itu termasuk kekhususan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ingin disekutukan untuk Allah dan selain Allah. Harusnya untuk Allah semata kan? Tapi dia jadikan untuk selain Allah. Contoh, dia menggunakan wasilah. Si fulan, orang yang hidup ataupun mati,
wasilah untuk apa? Untuk kira-kira bisa dikabulin oleh Allah Subhanahu wa taala dari doanya. Satu, doa masuk ibadah apa bukan? Berarti masuk kekhususan untuk Allah apa bukan? Kekhususan dalam perkara apa? Uluhiyah. Taib. Orang ini minta kepada, katakan wali, ya wali, saya mau nikah. Tolong hentikan hujan ini ya wali. Ya, tolong hentikan hujan ini. Nah, wa subhanallah, tadi kita naik motor, ada acara nikahan, tahu nggak? Mencium bau menyan nggak? Nyium kan? Nah, itu pawang hujannya. Pawang hujan dianggap sebagai orang alim. Ya, wa subhanallah, kalau turunnya hujan itu terkait dengan rububiyahnya Allah, ya kan? Ketika minta tolong kepada dia yang dia nggak mampu, bisa masuk apa? Syirik uluhiyahnya. Apalagi orang yang sudah mati, ya, kuburan dan lain sebagainya. Berarti kalau doa kepada kuburan, walaupun kuburan itu bukan untuk meminta dikabulkan doa, walaupun hanya sebagai perantara biar nyampe kepada Allah, boleh apa nggak boleh? Tetap nggak boleh. Namanya syirik apa ini? Syirik al-wasa'id. Syirik pakai perantara. Doa itu yang paling sering terjadi dari zaman Nabi Muhammad sampai detik ini. Nah, makanya ketika mereka dinasihatin oleh Nabi, didakwahi oleh Nabi, ketika mereka nyembah berhala, apa kata mereka? Apa kata mereka? Ma na'buduhum. Kami ini nggak nyembah berhala kok. Ngapain nyembah berhala? Kami nggak nyembah berhala. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami nggak nyembah berhala, cuma apa? Kami pengen biar kami dekat sama Allah, kami butuh berhala ini. Coba. Maunya Allah, tapi harus ada perantara. Sama, saya nggak nyembah kuburan kok. Cuma biar doa saya mudah terkabul, saya harus baca Al-Quran di depan kuburan ini. Biar doa saya terkabul, saya harus pakai wasilah Syekh Fulan yang sudah di kuburan ini. Biar doa saya terkabul, saya harus tawaf di kuburan ini. Biar doa saya terkabul, saya harus i'tikaf di kuburan ini. Berarti masuk syirik apa? Uluhiyah. Ya, kenapa? Doa maunya doa. Allah itu gak butuh perantara. Maunya Allah itu langsung sama Allah. Allah itu sami', Allah itu basir, Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Kalau pakai perantara, berarti dia gak yakin Allah maha melihat, maha mendengar. Memangnya Allah manusia? Iya, kalau kita mau ngirim surat kepada calon kita, harus pakai perangko biar sampai kepada calon kita, ya kan? Kalau kita mau lapor kepada presiden, butuh ajudan biar cepat diterima laporan kepada presiden, ya. Tapi Allah bukanlah makhluk, ya. Allah sang khalik, maha melihat, maha mendengar, ya. Berarti dia sudah terjatuh dalam syirik apa? Asma wa sifat, mencacati haknya Allah. Kedua, syirik apa? Uluhiyah, menjadikan tandingan untuk doa harus pakai makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, wah inilah rahmatullah yang perlu difahami. Nah, kemudian kekhususan Allah Subhanahu wa taala juga asma wa sifat. Asma wa sifat. Makanya kita nggak boleh apa? Mencontoh sifatnya Allah. Allah itu ada di antaranya apa? Kibr, Allah sombong, bahkan ridanya Allah, ya, itu apa? Itu kekhususan Allah, ya. Ada kata sombong, adapun kita nggak boleh sombong, ya. Allah Subhanahu wa taala juga demikian. Allah nggak layak untuk ngantuk dan tidur. Kita nggak boleh nyontoh Allah. Kalau ada manusia nggak tidur sama sekali, dia akan gila, akalnya hilang. Diajak ngobrol 2 hari aja dia nggak tidur, ngelek udah, nggak nyambung. Nah, coba. Adapun Nabi Muhammad SAW dan para Rasul dan para Nabi yang lainnya, sebagaimana hadits Aisyah, ya Aisyah, adapun kedua mataku tidur, tapi hatiku nggak tidur. Ya, begitu pula para Nabi dan para Rasul dalam riwayat yang lainnya. Ini rahmatullah jami'an.
Ibadah tidaklah boleh dilaksanakan kecuali kepada Allah. Lihat halaman 55. Halaman 55, ya. Barang siapa yang mengabaikan tauhid ini, maka status dia musyrik dan kafir. Tapi sekali lagi, tidak boleh bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin. Ya, kadang mengingatkan dari bahaya kesyirikan, hanya mengingatkan, tapi bukan vonis. Bukan vonis. Nah, karena ada di antaranya penutup mereka, di antaranya apa? Kejahilan. Ya, kejahilan. Walaupun ada orang yang mengakui tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, tapi tauhid uluhiyahnya apa? Enggak dia datengin. Dia terjatuh pada syirik uluhiyah. Maka yang demikian bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan, bahkan bisa mengancam kepada kekafiran. Nabi SAW memerangi orang-orang musyrik di masa silam adalah apa? Karena tauhid uluhiyah. Ya, karena tauhid uluhiyah. Adapun tauhid rububiyah, orang-orang musyrik di masa silam sudah meyakini. Bahkan apa? Fir'aun sendiri mengatakan kepada Musa, ya, Haman juga demikian, ya, Korun, ya, mereka meyakini bahwasanya Allah itu apa? Di atas. Makanya mereka minta apa? Dibikinkan bangunan yang tinggi biar bisa apa? Bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai akhirnya ketika laut sudah terbelah, Nabi Musa sudah nyebrang, ya. Kemudian Fir'aun dan pasukannya mengejar Nabi Musa, dan Nabi Musa dengan kaumnya sudah selamat. Allah jadikan laut kembali menggulung mereka, Fir'aun dan pasukannya. Apa kata Fir'aun? Ketika sudah tergulung disebutkan apa? Fir'aun bertobat dan mengimani apa? Rabbnya Musa. Tapi tobatnya diterima apa enggak? Kenapa enggak diterima? Pintu tobat itu tertutup, di antaranya kalau apa? Sudah nafas di kerongkongan, yugharghir. Kedua, jika matahari terbit dari arah mana? Arah timur. Ketiga, jika adab sudah di depan mata. Ini adab sudah di depan mata, di depan Fir'aun sudah geleng, udah. Ini laut sudah hantam dia, udah nggak ada lagi pintu tobat. Nah, inilah subhanallah jami'an. Makanya namanya taubat jangan ditunda-tunda. Ya, menunda taubat butuh taubat di atas taubat. Karena menunda taubat itu dosa. Maka menghambat taubat, menunda taubat, ya, maka perlu taubat di atas dari dosa ini. Nah, inilah subhanallah jami'an. Tauhid itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling agung karena ia merupakan fondasi tempat dibangunnya seluruh ajaran agama Islam. Karena Nabi SAW memulai dakwahnya dengan tauhid dan memerintah para delegasi yang diutusnya agar memulai dakwah dengan tauhid. Seperti apa? Nabi Muhammad mengirim, siapa yang dikirim ke Yaman? Mu'adz bin Jabal. Apa yang pertama diperintah kepada Mu'adz? Tauhid. Ya Mu'adz, awal ma tad'u an la ilaha illallah ayyuhidullah. Ya Mu'adz dikirim oleh Nabi bukan untuk apa? Langsung perang dengan orang Yaman. Orang Yaman tuh aslinya hatinya lembut-lembut. Kalau hati lembut-lembut, insya Allah gampang dimasukin dakwah, nggak perlu diperangi dulu. Ya, makanya hujjah disampaikan dulu. Nah, wa subhanallah, para ulama menyebutkan tafsir dari ayat wa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan mereka masuk dalam agama Allah berbondong-bondong. Di antara ulama menafsirkan yaitu siapa? Ahlul Yaman. Para penduduk Yaman masuk Islam tanpa perang, dan yang masuk Islam dalam jumlah yang besar. Ya, dalam jumlah yang besar, ya. Nggak tahu Indonesia kayaknya apa masuk tafsir ayat ini juga ya. Masuk Islam tanpa perang di Indonesia, alhamdulillah.
Nah, ini rahimahumullah jami'an ya. Fa Mu'adz diperintah untuk apa? Berdakwah, dakwah tauhid dulu ya. Dan banyak mereka yang masuk Islam. Kemudian rahimahumullah, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam surat Luqman, inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu benar-benar kezaliman yang besar. Kezaliman yang besar. Bahkan syirik itu apa? Adzlamul dzulm wa abtalul batil. Dia itu adalah kezaliman yang paling besar ya, dan kebatilan yang paling batil ya, syirik. Nah, sebagaimana dalam Sahihain Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayy dzambin a'dzam? Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Maka kata Nabi apa? Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak wa kadzalika al-hadits yang lainnya pula. Ya. Makanya Rasulullah ketika ditanyai amalan dosa apa yang paling besar, apa kata Rasulullah? Yaitu kamu menjadikan untuk Allah tandingan. Menjadikan untuk Allah tandingan. Baik tandingan itu hidup atau mati, baik tandingan itu lebih besar dianggap keyakinannya dari Allah atau sedang ataupun di bawahnya Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah telah menjadi Nabi SAW telah bersabda, ya, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian kuberi kabar dengan dosa yang paling besar? Maka kata Rasulullah, kata para sahabat, bala ya Rasulullah, tentu. Kemudian kata Rasulullah, apa dosa yang paling besar adalah al-isyrak billah, yaitu berbuat syirik kepada Allah, muttafaqun alaih. Juga hadis yang lainnya, ijtanibus sab'al mubiqat, riwayat Bukhari dan Muslim. Jauhlah oleh Anda 7 hal yang membinasakan. Yang pertama adalah syirik. Yang kedua apa? Sihir. Ya. Nah, ini rahimahullah jami'an. Kemudian Nabi juga bersabda, a'dhamu dzamb an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqah. Ya. Termasuk syirik yang besar adalah, dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal Allah yang telah menciptakanmu. Di sini ada faedah juga. Allah yang nyiptain kita. Allah yang memberi rezeki kepada kita. Allah yang menjadikan kita sehat. Allah menjadikan kita punya harta. Allah yang menjadikan kita punya keluarga. Allah yang menjadikan kita apa? Gratis konsumsi oksigen. Coba di musim pandemi kemarin, oksigen ya, yang harganya 1 juta saja bisa bertahan untuk 8 jam saja maksimal. 8 jam lah kita ngirup oksigen dari lahir sampai sekarang. Berapa oksigen kita hirup? Berapa jam kita hirup? Gratis semua. Itu ajaib. Nah, wah, sangat malu sekali kalau kita seperti ini masih menyekutukan Allah. Ibadah pengen pamer, ria. Kan malu kan? Harusnya untuk Allah semata, dibagi-bagi untuk Allah sama untuk manusia. Ya. Atau subhanallah, infak sedekah biar dikatakan dia sebagai orang dermawan. Atau dia sholat malam biar dikatakan dia orang yang rajin sholat malam. Atau ketika membaca Al-Quran dibagus-bagusin biar dikatakan dia sebagai seorang qari. Ya. Atau subhanallah, ya, dia sibuk puasa biar dikatakan dia sebagai shawam, orang yang banyak puasa. Ya, dan lain sebagainya. Berarti apa? Untuk Allah dan untuk biar dikatakan. Maka apa? Sudah dibagi-bagi. Nah, harusnya kita malu ngirim oksigen ya, gratis, kesehatan, rezeki semua dari Allah. Ternyata kita sekutukan Allah. Atau apa? Ngirup oksigen di pegunungan seger. Ya, uang, harta, masya Allah, dapat rezeki dari Allah, masya Allah, nikmat. Ternyata apa? Masih juga kita bermudah-mudahan untuk berbuat maksiat. Harusnya kita malu sama Allah. Kesehatan yang ya, zina, mabuk, ya, walaupun dia tak berbuat syirik, tapi dia jauh dari Allah. Ngucapin la ilaha illallah juga susah. Ngucapin la ilaha illallah susah. Ketika dia sudah sakit, sekarat selama 1 bulan, diajarin oleh bapak ibunya untuk ngucapin la ilaha illallah. Tapi apa? Bibirnya nggak bisa. Berat ngucapin la ilaha illallah. Ya.
Anda dapati juga orang-orang yang punya ilmu kebal dan lain sebagainya, yang mereka bermuamalah dengan jin di masa tuanya, usia 90 tahun, seperti hilang akal dan susah mengucapkan la ilaha illallah, dan sengaja umurnya ditambah, diulur, ya, untuk apa? Untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi. Ini rahmatullah jami'an, ya. Taib, sepertinya ini saja. Berikutnya kita masuk pembahasan muallif yang lainnya, ya, ketika nanti ahlul qabr, ya, akan ditanya man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk. Ya, kita akan bahas di bulan berikutnya insyaallah. Barakallahu fikum. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, silakan. Fadhal. Tadi disinggung mengenai ibadah saja. Salah satu ibadah adalah ikhlas. Dalam ikhlas itu kita atau ada pertanyaan dari halayak umum. Kita melakukan ibadah atau sholat biar dapat surga atau biar dapat terhindar dari azab neraka. Apakah itu termasuk kategori ikhlas atau bagaimana? Nah, iya, termasuk ikhlas, ya, termasuk ikhlas. Namanya al-khuls ay an-naqi, ya, yaitu apa? Bersih dari kotoran atau kesyirikan. Seperti apa tadi? Ibadah untuk manusia. Ini lain cerita, ya. Adapun ibadah yang paling bagus, derajat yang paling tinggi, memang ibadah untuk Allah semata. Ini yang paling tinggi. Udah, semua untuk Allah, ya. Kemudian juga demikian, orang yang ibadah ingin mendapat surganya, itu hanya apa? Semangat saja. Tetap dia untuk Allah. Mendapat surganya hanya semangat, targhib. Makanya ada bab targhib wa tarhib, ya. Targhib untuk nambah semangat, tarhib dikabarkan neraka agar kita menjauh dari neraka. Nah, subhanallah, kalau kita ikhlas kemudian dibayangin surga neraka, jadi tambah semangat, ya. Sehingga apa? Semangat ibadah. Ancaman kalau orang syirik gak diampuni dosanya, orang syirik ditawarkan neraka. Nah, maka dari itu apa? Ibadah tetap tujuan itu hanya untuk mimbar apa? Targhib wa tarhib, ya. Nah, dan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan saya ibadah untuk bidadari. Bukan, ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun surga, bidadari itu untuk mendapatkan apa? Semangat kita biar semangat ibadah, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah itu maksudnya. Ada yang lainnya? Bagaimana kalau seseorang berdoa misalnya, ya Allah, jauhkan saya dari neraka-Mu, apakah jadi takut dengan Allah atau itu memang betul doa begitu? Gimana? Barakallahu fiik. Pertama, untuk melanjuti pertanyaan yang pertama, contoh juga di antara ibadah yang salah niat. Seperti apa? Puasa untuk kesehatan. Kalau ini puasanya jelas bukan untuk Allah. Puasa untuk ngobatin penyakitnya. Ya, kalau niatnya puasa untuk ngobatin penyakit, berarti apa? Ada niatnya puasa, tapi apa? Untuk Allah. Makanya puasa ya puasa. Hikmah untuk mengobati penyakit hanya ngikutin saja. Ya, yang penting tetap lurusin niat. Adapun hikmah, nah itu kita dapat kebaikan-kebaikan di balik itu. Begitu pula orang-orang yang ibadah karena Allah, di antaranya apa? Memang sudah Allah janjikan surganya, ya. Allah janjikan dijauhkan dari nerakanya. Kemudian juga demikian takut, ya.
Dia ibadah takut. Takut apa? Takut mendapat siksa, takut dengan neraka. Aslinya takut dengan Allah. Ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah akan menyiapkan apa? Neraka. Makanya juga di antara doa juga tidak mengapa kita berlindung kepada Allah untuk apa? Dijauhkan dari neraka. Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni a'udzubi Allahumma inni a'udzubika minan nar, misalkan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari api neraka. Allahumma inni nas'aluka jannah, ya. Allahumma inni nas'aluka jannah, minta jannah, ya, 3 kali diulang-ulang. Allahumma inni na'udzubika minan nar juga, ya, selamat dari neraka juga. Yang demikian apa? Bukan berarti takut apa? Takut syirik. Kalau kita sebutkan saya takut dengan neraka, bukan syirik, ya. Takut neraka, tapi di situ apa? Ada di sana khauf dari apa? Tadi masuk sekali lagi bab targhib wa tarhib. Takut akan apa yang ditakut-takuti oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal apa? Seperti ancaman-ancaman neraka. Nah, seperti apa? Kita takut pada jin, bukan takut jinnya, tapi apa? Takut mungkin kita kaget. Itu tidak mengapa. Kaget wujudnya yang aneh, serem, mungkin wajar, ya. Tapi kita nggak boleh takut apa? Ketika sudah berhadapan, ya, takut dengan mereka nggak boleh, ya. Khauf kepada mereka nggak boleh. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini termasuk apa? Akidah juga, termasuk akidah kita. Tadi sekali lagi kepada neraka, suka berharap surga dan takut dari neraka min bab targhib, ya. Dan gak dilarang saya takut dengan neraka Allah. Bukan berarti apa? Takutnya dengan zatnya neraka, bukan. Takutnya dengan zatnya Allah yang Allah telah mengancamkan kepada kita dari siksa-siksa neraka kalau kita melakukan dosa ini dan itu. Nah, jadi tetap kita takut dengan zatnya Allah. Adapun dengan zatnya makhluk Allah Subhanahu wa taala kita nggak boleh takut. Nah, dan takut juga dibagi menjadi 2. Ada takut yang tabi'i dan ghairu tabi'i. Takut yang tabi'i, takut sama macan, singa. Antum mau bilang nggak takut? Takut dong. Ini takut tabi'i, ya, wajar takut. Nah, barakallahu fikum. Nah, insyaallah ya bisa dipahami insyaallah. Cukup insyaallah. Cukup? Kalau cukup kita persiapan sholat sambil majelis-majelis, ngopi-ngopi di luar, kita ngobrol bareng sama Bang Oni Syahrial. Ada tausiah dari Bang Oni barangkali nanti, masya Allah. Nah, Bang Oni ingin ngobrol ketemu antum juga. Nah, ngobrol santai sama Bang Oni. Nanti setelah zuhur ada acara ngegas sama kecap nih, kecap Bogor insya Allah. Barakallahu fiik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Juga jazakallahu khair Bang Oni menerima undangan kami nih, ajakan kami ngegas. Nah, dan semoga apa yang kita lakukan dari amalan, salah satunya talabul ilm ini, salah satu sebab untuk melepaskan diri kita dari kebodohan, salah satu sebab untuk kita dijadikan sebagai ahli tauhid, dan salah satu sebab agar kita diterima amalannya dengan ikhlas kita, dan sebagai salah satu sebab kita wafat dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Ini saja. Jika ada salahnya harap dimaklumi, jika ada benarnya dari Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.